Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, Ide Indonesia. Tadi Bambi cerita tentang seorang John Williams. Bagaimana dia membuat musik yang luar biasa dalam Star Wars dan banyak juga film-film lainnya. Mungkin Tia juga sangat memahami bahwa dalam membuat sebuah film seperti John Williams itu banyak sekali kita melihat contohnya bagaimana dia memimpin dalam orkestra, melihat gambarnya langsung dia conduct untuk bisa dapat jiwanya banget. Apakah itu juga dilakukan di Indonesia atau sekarang sudah sangat banyak software dan kita kerjakan di rumah sedikit-sedikit baru kita rekam atau seperti apa mungkin masyarakat ingin tahu? Memang waktu pas dulu orkestra adalah luxurious ya. Jadi kalau misalnya memang kita melakukan orkestra recording itu emang benar-benar suatu mengangkat production value dari film tersebut gitu. Cuman sekarang kan digital disruption sudah melanda kemana-mana, bahkan ke dunia musik pun gitu. Ya. Mungkin pemirsa ingin tahu juga bahwa kadang-kadang dalam produksi tertentu membuat orkestraan dalam tanda kutip artinya pakai tadi software dan sebagainya atau pakai hardware yang ada. Nah itu sekarang sudah mendekati nggak sih hasilnya? Udah agak mirip-mirip nggak sih sebenarnya? Kalau aku tanya sama yang nonton film yang aku bikin musiknya, itu mereka pada nyangkanya itu live semua. Wow. Kan kalau saya boleh tambahkan ada banyak instrumen baru di score itu dari sampling player, tapi kita digitize dan kita mainin lagi jadi suatu sound yang baru lagi. Sampai Hans Zimmer pun juga gitu. Tapi mungkin boleh saya tambahkan kalau misalkan, tapi kenapa kalau di Hollywood tuh mereka pasti masih mau pakai live orchestra. Mungkin yang dicari itu adalah kolaborasinya yang kita nggak bisa dapat. Kalau kita semuanya digital orchestration, which is kebanyakan di sini semua gitu, ya udah kita kan cuma kerja, director oke. Tapi dalam prosesnya itu berbedanya mungkin di prosesnya. Ya prosesnya gitu dan kan, prosesnya. Dalam titik kolaborasi itu kadang-kadang kita menemukan keajaiban-keajaiban tertentu yang keajaiban banyak. Sering kan pasti, Mas Yofi juga musisi sering kan pasti kayak lagi ngejam, lagi rekaman, kita bisa buat kayak gini. Nah dari situ lahir sesuatu yang ada direkturnya, ada produsernya, mereka juga langsung, wah iya nih bagus gitu. Wah, seru ya pemirsa perbincangan kita. Mungkin kalau pemirsa mendengarkan cerita mereka ini semua, jadi ada apresiasi yang lebih lagi terhadap para film komposer musik dari pembuatan film ini. Karena kadang-kadang mereka muncul cuma di belakang tuh kreditor terakhir. Padahal nuansa dan sebuah suasana film itu sangat dibangun oleh salah satu kerja mereka juga. Kalian kan pasti tahu ya, artinya perkembangan musik film Indonesia sudah seperti apa? Apakah kan sekarang pasti banyak, nggak kalian bertiga saja, tapi ada juga teman-teman baru lain mungkin dari membuat film indie atau film layar lebar juga membuat musik. Seperti apa sih perkembangannya? Sisi positif mana yang kita bisa dapatkan dari pemusik-pemusik baru dan apa bedanya dengan pemusik-pemusik klasik dalam pembuatan film? Mungkin dari Ricky dulu. Bedanya tuh terasa banget di teknologi sih. Zaman sekarang itu seperti yang tadi sempat disinggung juga sama Bambi, kayak mungkin orang nggak harus bisa baca not balok, nggak harus bisa main piano seperti Maestro John Williams gitu kan. Tapi bisa buat scoring buat film gitu, karena memang yang diutamain itu adalah kan rasanya. Kita bisa ngerti psikologi film, psikologi sutradara dan lain-lainnya. Dan dengan bantuan teknologi itu sangat membantu banget. Kalau melihat kemajuan teknologi yang luar biasa tersebut, sebagai kreator atau seniman, ada ini nggak sih? Semacam kayak apa ya, istilahnya power tends to corrupt gitu. Jadi karena semuanya serba mudah gitu, si kreativitas kita kadang-kadang musiknya lebih indah dari gambarnya gitu, atau ada yang lebih di sini, itu kemungkinan itu ada nggak sih? Kemungkinan itu ada, cuman kan memang kalau aku kebiasaan memang learning by doing. Jadi sekarang ini persepsi aku adalah diam pun juga musik. Jadi membiarkan rhythmic editing, kemudian foley dan sound effect itu sebagai musiknya.
Karena sebenarnya musik film adalah edit value dari film. Ya. Pengalamannya Bambi seperti apa tuh? Kalau buat saya adalah suatu instrumen itu tidak hanya dibuat dengan instrumen musik gitu. Kayak misalnya suatu contoh, saya membuat skor untuk Pintu Terlarang atau Pengabdi Setan. Jadi bagaimana dengan membuat skornya tuh instrumennya sesuatu yang beda. Jadi saat itu saya dan teman-teman menggunakan kitchen set untuk skornya. Maksudnya kitchen set tuh dibanting-banting gitu semua? Ya. Ya, oke. Tendang-tendang di apa, tapi kita manipulasi jadi gimana jadi suatu skor. Dan juga misalnya untuk Pengabdi Setan kemarin, kita juga punya ide menggabungkan infrasound ke dalam skornya. Yaitu infrasound itu adalah gelombang di bawah hertz yang sebenarnya buat pendengaran manusia tuh annoying. Nggak kedengeran, tapi kayak ganggu gitu. Kita memasukkan elemen itu ke dalam musik skor. Jadi nggak cuma instrumen musik aja yang bisa dijadikan. Itu bisa membantu suasana ganggunya itu ya. Pemirsa, ternyata kita dari perbincangan ini bisa tahu betapa kompleksnya tantangan mereka, betapa banyaknya kekuatan hati dan ilmu yang berpadu dalam satu dalam membuat karya ilustrasi sebuah film. Pemirsa, luar biasa menariknya tantangan kreatif dari para pembuat musik film ini, tentunya juga memancing kita dan juga membangunkan kita untuk lebih menghargai apa yang mereka lakukan, karena ini adalah menjadi ujung atau titik perjuangan bagi dunia kreatif Indonesia yang sangat luar biasa besar, dan kita punya harapan Indonesia menjadi negara yang leading dalam dunia kreatif tentunya. Akhirnya saya Widianto, Ricky Leonardi, juga Tia Subiakto dan Bambi undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh